caranya dia untuk bertahan hidup, apalagi dengan penggunaan Brave yang kali ini menjadi fenomena juga untuk hari. Beberapa kali kita melihat sangat menyulitkan untuk late game, apalagi kalau misalkan dia build hybrid. Tapi setidaknya Cadera harus sekali lagi menang laning terhadap cewek agar tidak benar-benar kalah early game-nya. Iya, tidak terlalu timpang ya setidaknya. Ya, karena tempo adalah segalanya untuk saat ini. Oh, nggak jadi gue lempar. Belum. Masih mau jalan-jalan dulu kita di line up kan. Oh, lihat rumput. Masih menunggu terlebih dahulu. Tapi sekarang udah kalau ngomongin masalah dari emblem dan segala macam ya Mas Rame ya. Ini Tirta juga lumayan populer ya sekarang. Ya, apalagi udah banyak banget hero-hero ini ya, hero-hero ya? chaser, hero-hero CC juga. Apalagi ditambah dengan yang single target ini yang bakal menyebalkan sekali sih. Benar, setuju. Dan kalau ngeliat memang sebenarnya Grok yang di sini memiliki power anti-CC dengan power of nature-nya. Ini benar-benar bisa tangkap bahkan Baros ya. Dengan National Cup juga yang bahkan kita tahu Ruby di sini memiliki CC yang banyak banget dari skill Indonesia. Dari sisi gift. Sementara Arun dibawakan memang jadi karena udah pelit ya. Di pick pertamanya aja ini udah jelas kelihatan. Apa dan Ruby ini pasti udah bakal antara berada di posisi berapa atau di startnya. Masalahnya kita sering banget tuh melihat Barat Speak dengan hero support. Masalah utamanya adalah ketika kali ini yang muncul adalah hero sisi power, malah Baratnya apakah lebih bisa survive? Karena kalau misalkan kita berbicara Barat Angela, nggak usah lama-lama kita mungkin ambil kesimpulan, ya udah pasti kita bakal setuju bahwa Barat Angela ini bakal survive. Ability-nya tinggi banget, kekuatan untuk dia bertahan hidup, makanya benar-benar tinggi banget. Dan kalau kita berkaca sedikit dengan beberapa hero yang masih available, contohnya seperti Barat SS juga, itu sangat-sangat memungkinkan agar mereka mampu bertahan di dalam sepak bola. Yang challenge hari ini capek. Ya Yuzong ya kan? Iya benar, saya juga tadi mendapatkan pengalaman exciting yang kita harus mendapatkan sesuatu dalam waktu yang cepat dan berpikir keras. Banyak Benedetta bahkan iya. Ada kira-kira ya. Tonton videonya, jangan lupa di tingkatkan kawan. Subscription itu ada. Tapi kalau misalnya bisa melihat, Optomaticnya agak lebih agresif karena mereka tidak terlalu banyak hero late game. Cuma pasti mereka dengan kondisi di sebelah kanan, Ezo akan sulit untuk bertahan jauh terlalu banyak drop cover di situ. Ya walaupun dia nanti akan antisisi ya Profesor Kade ya. Tapi masalah utamanya satu, Purify satu, dan menurutku Dota Nasional Cup kayaknya lebih oke kalau emang targetnya ke arah Kairi. Ketika Kairi berada dalam Dota Nasional Cup, dia tidak akan bisa menggunakan Deadly Vision. Dan ketika dilepehkan oleh Barat, dia bakal berada dalam keadaan efek stun mungkin ketika ada belakangnya tembok. Dan itu yang menjadi poin plus juga. Karena mau bagaimanapun, Detona tidak bagus. Detona tidak jahat. Kalau salah ya. Salah. Tapi nampaknya kita bakal melihat pembuktian kali ini match point. Jangan sampai lupa, pembuktian untuk Hazel menjadi jungler di MPL Indonesia. Ini adalah salah satu pintu pembukanya. So, MPL Arena, para tepuk tangannya! Let's go! Menuju ke jatuhnya kayak sebuah istilah ya. Baru login udah ketemu sama Raja Jungler. Oh, nah, itu tantangan yang sebenarnya benar-benar tersorot pada Hazel. Sehingga hal tersebut harus menjadi motivasi tambahan. Apalagi di early game seperti ini masih butuh dia tidak cukup dengan pemilihan emblemnya yang sepertinya lebih bervariatif. Hanya ada 12 match kali ini. Lebih fokus sama fokusitas untuk Hazel. Tapi orang begitu respect sih bahwa dia Purify untuk sekali. Tapi lagi-lagi Cadera bermain dengan pressure yang sama di early game. Kali targetingnya yang beda Hazel. Oke, langsung menangkap ditelan bulat-bulat tembak Oman langsung mendapatkan satu poin first blood food. Lagi dan lagi menjadi keganasan para pasukan dari tim Kickbox. Tapi melihat fondasi sampai saat ini, walaupun usia tindakan tidak terlalu berpressure. Walaupun head to headnya sama kali dengan mereka. Nah, head to headnya ya untuk sekarang gerakannya kayak XP Lane. Tapi ini udah terjawab juga. Iko udah melihat kalau misalkan Onyx melepaskan turtle yang pertama, ketika Boots tidak mendapatkan level yang keempat. Dan kali ini mereka ingin mengulang kesuksesan yang sama seperti game yang pertama. Setelah Boots benar-benar dijadikan target utama terhadap dan Oma sudah
outcome yang sangat-sangat Ini mungkin yang dirasakan sama cewek tadi ya, ketika memang akhirnya ada drinking, tapi nampaknya kali ini keadaannya sedikit berbeda. Kondisi di arah top lane tidak diunggulkan oleh Kickbox dengan valid. Karena kondisi saat ini Boots hanya mengeluarkan Petrify-nya saja. Kyrie juga masih standby on position. Dalam kondisi Lux sudah level 4. Untuk dengan Boots, hantaman pada tumpul menuju ke backline. Untuk dengan internal guard yang menutup Paloski. Dengan para pasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba untuk masalah untuk menumbangkan satu seorang Hazel karena tidak ada lagi perlindungan. Hazel harus mundur bersama dengan kehilangan Tako yang pertama. wow, Dino seharusnya benar-benar ditahan. Kemudian gak dikasih kesempatan sama sekali dan sekarang Onyx udah mulai terlihat jelas targeting Good bakal mengejar ke arah belakang dan posisi dari saja membawa Casey mungkin dia bisa discovery mungkin ada. Ya, internal guard-nya Itu dia. dua pemain yang dijadikan target oleh teman-teman dari Onyx. Trade-nya pun sangat-sangat sepadan. Hazel yang tadi udah sempat kita mention, kalau misalkan ini adalah hero support, hero dengan class of the assist, harusnya bakal powerful banget. Tapi masalah utamanya adalah balance skill menggunakan Arlov. Dulu kali ini juga menggunakan Ruby. Terlalu banyak sisi power yang nanti akan membuat teman-teman dari Onyx memang kesulitan dalam team fight. Nanti merupakan bagaimana Kikoi dengan penggunaan dari Emblem Tank-nya yang akan sangat menahan Rickman walaupun tidak membawakan best fight. Tapi waktu 11 dia nggak bakal dari segi damage juga untuk berhadapan dengan balance skill yang menggunakan Emblem Tank. Sebenarnya Hazel cukup memiliki damage tapi Baloy Oke, langsung berhasil buat from Cherry. Berhasil di take down dengan kombinasi yang berhasil memakan polisi untuk kedua kalinya. Para pasukan dari tim mereka kehilangan audience prediction Profesor dan juga Momoza. 17% untuk Ya, rata-rata kalau dengan poin kill yang sudah menuju ke angka 4 on, kumpul hampir sekitar 1.500 gold. Lu harus mencari momen bersama dengan balance. Karena kalau misalkan kita melihat dari jangka panjangnya, lu dan balance ini cuma kumpulnya sama artinya. Iya, dengan walking agents. Dan targetnya bisa menuju ke arah Saks. Tapi masalah utamanya Map City Saks juga. Lalu menggunakan Beautiful. kelihatan sisinya cukup banyak sebenarnya dari Kiko ya. Space yang banyak banget sebenarnya untuk Akira dan juga Alex. Kalau udah bikin Baru mau aku bahas. Dalam players gold nomor 1 3.000 gold yang mereka miliki. Ya, para pemain ini juga ada satu yang mendapatkan balance membuat cewek kali ini benar bisa merangkai dari player gold by UBS Gold. Nah, kali ini dengan martel yang kedua setupnya akan lebih targeting ke arah hero lagi karena dia belum juga akan bertemu tinggal menunggu bagaimana nanti pun yang sudah dia buka juga. Oke, langsung hantaman tertumpul untuk melakukan zoning out, tapi bukan hanya zoning out yang diinginkan oleh para pasukan Simonic. Mereka menginginkan korban. Mereka memaksa timba kembali apakah cewek bebas sana untuk pada Slash. Tidak peduli apapun yang terjadi, dua korban telah terjadi. Hilang dan tidak ada kesempatan untuk pulang. Lupakan dipaksakan untuk menjadi korban ketiga. Keganasan dari pasukan Simonic. Kyrie akan memperbolehkan kondisi Luke untuk pulang. Meskipun begitu lihat, Hazel cuma bisa melakukan goyang dompet. Gak ada yang bisa dilakukan di depan sana. lagi-lagi Profesor tadi kita nggak ngelihat adanya sinkronisasi sisi yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Kiko. Gak ada namanya combo dari Luka juga Baloyski, semua ketik satu persatu oleh pemain-pemain dari Onyx. Nah, mereka terpisahkan dengan satu Furious Dive dan juga adanya Petrify yang tadi dilakukan oleh Boots. Apalagi dengan adanya Agra Turret yang dimainkan sama Kikoi. Kikoi tahu persis kalau Luke tadi sudah keluar battle style-nya, sudah keluar flickernya. Jadi dia nggak akan bisa menangkap Boots jauh lebih dalam lagi ke dalam dari auto turret. Dia yang ngebadanin dari segi turretnya, dia yang ngebiarin semua damage turret masuk ke dalam tubuh dari Grok. Auto play atau roboting engine, tapi masalah essence masalah itu. Oh, dan bahkan saat ini kondisinya dia tidak ada penggunaan Purito sama sekali Profesor. Gagal total. Gak masalah, tapi nampaknya ini membuat cewek makin lebih leluasa atau bersinar. Sekarang Baloyski dalam kondisi under, kenapa kehilangan tidak. Perbandingannya cukup berbeda. Untuk menginstan cewek itu juga terlalu jauh Profesor. Aku bahkan lebih fokus kepada dari Kyrie-nya. Kyrie benar-benar berbeda dengan game yang sebelumnya. Kali ini dia lebih leluasa, Lebih agresif malah. lebih offensive. Baloyski mau kemana? Gak ada jalan untuk pulang. Dan bahkan dia menahan flickernya. Kadera yang terpressure. Kondisi yang sangat berbeda. Dua game, satu lane yang sama. Dua hero yang sama, tapi kondisi yang berbeda total. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Kiko Profesor tadi? Ya,
yang early game yang mereka lepaskan kali ini benar-benar menuju kepada Onyx langsung secara total. Mereka benar-benar tidak bermain ragu lagi kali ini. Kairi unggul secara level bahkan hanya tinggal Hazel. Satu-satunya kesempatan untuk dia menggunakan level selatan yang targetnya ke arah Kairi. Kalau dia tidak menemukan ke arah Kairi, kartunya akan seperti didapatkan oleh Onyx. Emang pendeknya pun nggak benar dari seorang Luke. Perfect. Atau jadi satu informasi yang mahal dari kita. Perfect. Kali ini memesan. Perfect. Tanpa adanya retribution. Motivasi lagi. Nampaknya. Atau bahkan memaksain untuk mendapatkan turret di area mid lane. Karena penjagaan di area mid lane ini akan memperluas dari segi areanya Aboy ketika dia bermain dengan Bonnie Bagus dan juga Bolemos Coach. Dan aku nggak ngeliat Iksan bener-bener mau coba ambil control map yang dimiliki sama Onyx. Ini dia bener-bener nggak jemput malah. Oke, ternyata sebuah keputusan yang salah di depan sana. Apologi langsung mencoba untuk melakukan cover. Meanwhile termasukkan dari Simoni, mereka mencoba fokuskan Luke. Luke harus dimakan dan hilang pun. Personikan semua termakan sosok seorang Kiboy, tapi tidak akan berarti karena Elso terperangkap di depan sana seorang diri. Dengar dari Kiboy mencoba menyelamatkan dirinya seorang diri, tapi seperti kata Profesor KB, mereka mengincar satu turret di arah tengah. Satu turret yang sangat mahal untuk membuka dua vision antara Orange dan juga Marmobam. Dan kemungkinan di menit 9, 10 dan seterusnya Kickfam akan dimiskinkan total. Ini efek snowballing sih Profesor Abe untuk Onyx sendiri. Because yang kita ngeliat mungkin di game pertama mereka main berebut mungkin 4 lawan 1, formasi 4-1 di bawah, tapi malah nggak kelihatan di game kedua. Onyx justru yang melakukan hal tersebut. Dan efek by Gope di sini terakhir kali Nana digunakan adalah di MPL Indonesia season yang ke-8 ketika Rebellion bertemu dengan Kickfam di tanggal 3 Oktober dengan mega final bertanding dengan satu kali. Jadi ya, makanya kan kita nggak perlu kaget ketika Nana muncul dengan Omga karena di Francis banyak banget Nana yang berkeliaran. Namun ini masalah utamanya adalah gap gold dan level yang mulai tertinggal jauh. Onyx dengan satu kemenangan mereka benar-benar menutup jalur agar kita mendapatkan resource yang ada di area jungle. Kita lihat semuanya rata kanan. Gold gapnya benar-benar bahkan untuk Kiboy saja dia unggul 1000 dibandingkan dengan Aloysi. Oh, 1000 ya, 1000 itu ya mungkin buat romer. Dua pecahan bahkan kalau misalnya kita saksikan saat ini Profesor KB, mereka juga mempertahankan supaya jungle-nya tidak bisa dimakan sekecil apapun jungle-nya. Dan siapapun yang show di map ini akan cukup berbahaya. Ya, apalagi Kiboy hanya rata-rata membeli item pecahannya aja Silent Sword. Dia membawakan Red Band Armor juga agar tidak bisa di all in oleh teman-teman dari Kickfam. Sekalipun Kickfam mungkin ingin melakukan atau mengambil resiko tersebut ketika Kiboy belum ready dengan flickernya, resiko yang selanjutnya adalah cewek ini kan mobilitasnya cepat, dia bisa cover dengan Blazing Duet dan gak cuma itu di belakang ada Eternal Guard. Invest jangka panjangnya akan sangat menjengkelkan sekali bagi Onyx dan Kickfam harus bertahan dari benturan tersebut. Ya, apakah memang dengan adanya Ari yang dipegang oleh Cadera ini masih bisa ada item defense, tapi lagi-lagi emang Phoenix yang tidak mengenai Iron Slice! Surprise, tapi lihat masih bisa dilihat release dari tapi counter Bangsan. Apoy, gerakan yang sangat berani memakan sas di depan sana karena mereka akan menghentikan dominasi dari Demonic. Tidak ada cover magical damage. Karena energi Kickfam, mereka masih punya nafas, mereka masih punya nyawa. Karena Kiboy tidak ada wajah bersama dengan flickernya. Kalau ada, mungkin kasusnya akan sedikit berbeda. Dan mungkin kali ini tamanannya saat mungkin akan segera diselesaikan dengan sangat cepat. Yep. Thanks to Boy seperti yang Profesor KB karena sempat menahan dikenakan dari pemain-pemain Onyx yang dimana mereka sudah membantu lagi menuju ke remix, tapi dipastikan tentunya support yang mungkin bisa diberikan dari Onyx dengan satu gol info dari Aboy. Dan memang harus dipaksa untuk purify-nya. Ada cewek dan juga Sars di sana untuk purify. Kalau misalkan tidak ada yang bisa meng-cancel atau men-trigger agar mereka harus dari purify ini, tentu akan sangat-sangat menguntungkan bagi Onyx. Atau jangan-jangan nanti informasinya akan lebih dalam lagi ke belakang. Sehingga Sars dan cewek tidak bisa dipicu purify-nya
masih bisa dibalikan keadaannya. Iya. Possibility-nya aja yang berubah jadi makin kecil atau makin besar. Satu winning condition yang disebutkan sama kita adalah yang mau bagaimanapun ketika ada Lord White Hazel itu dengan mengalahkannya menuju area dari Kairi. Tapi ketika hal tersebut terjadi, sudah bisa dipastikan cewek dan Sansnya akan lebih aktif dalam memberikan damage karena Baron ketika menelan seseorang dia diam di tempat dalam kurun waktu yang lama. Itu dia, apakah dia bisa survive ya? Jadi damage yang dimiliki oleh Onyx yang kali ini sebenarnya masih unggul dari level dan juga Neverword. Ini dia Momochan. Walaupun mengaku keunggulan 8.600, siap Digfar tidak kenal kendor. Digfar tidak takut dengan seluruh keuntungan yang dimiliki dari Onyx karena chance mereka untuk memberikan keadaan sama. Chance-nya seperti Onyx memberikan keadaan di game yang pertama. Lebar kepala pasukan dari tim Digfar. Mereka udah menunjukkan 3 batang hidungnya. Konser game itu terjadi. Watcha sekali masuk mendapatkan lo ke drop cewek. Berhasil mendapatkan lo. Kehilangan 2 player. Dapatkan Kadela. Mau gak mau harus mundur di depan sana. Eternal Guard menjadi sebuah jawaban. Tapi lihat Hazel. Mau kemana? Gak boleh pulang. Mau jadi goyang. Dan tersisa 2 player saja. Wah, itu ketika Boots mencoba untuk mengejar ke arah Aboy dan tahu informasi bahwa Hazelnya terpisah cukup jauh dari 2 kawanan sampai terpisah, Bootsnya langsung putar balik ke lokasi kabur. Ya bermain dengan front to back karena mau bagaimanapun ketika tidak ada lini depan Digfar akan kesulitan untuk melakukan deliver damage. Onyx sekarang unggul setelah mendapatkan Lord dan juga 3 poin terus secara grafis tanpa nge-frame sama sekali. Ya, konsil Hanya dari menunggu Boy. detik 11 dan Council play wall charge E-Boy yang benar-benar sangat efisien untuk menghentikan gerakan dari Digfar tanpa flicker dan tanpa dengan menggunakan Purify dari teman-teman Digfar sehingga 1,8 detik adalah angka yang cukup lama ketika teman-teman Digfar tidak bisa melakukan apa-apa. 1,8 detik itu sih benar-benar sangat lama untuk dari segi waktu Digfar ya, apalagi untuk hero dash ability seperti Arlot atau Ruby dengan pasifnya itu akan menghentikan langkah mereka. Sekarang Lord akan bergerak ke area item Balik aura apa? sudah hampir penuh sebetulnya. Cewek pun udah full item. Sans juga akan menuju ke arah dari sepertinya Blood Wings karena sampai saat ini belum selesai untuk 2 match Blood Wings. Telah menuju ke arah base Kurajara top lane. Dapatkan Aboy di sana langsung flicker dari Polanski. Dan gagal mendapatkan shot post dari Purify Jerry Saturday. Para pasukan tim Onyx mereka sudah mempertahankan dan mereka sudah memancing terlalu banyak shot skill yang dimiliki dari Digfar. Dalam bottom lane dengan sangat instan mereka selesaikan lordnya. Tes to Kadera, tes to Aboy dan juga saat ini sepertinya masih bergerak di 3 lane yang berbeda. Laksana bus dari belakang dengan hantaman tidak tumpul mencoba untuk zoning out semua tapi nampaknya masih belum berhasil. Kita dengan best turret di arah mid lane. Nampaknya akan ada percobaan selanjutnya dengan kedengaran suara konser game dan juga Iya, kayaknya memang mau kelihatan Onyx mau menjalankan ngobrol yang salah gitu. sensasi lah betul-betul. Iya, mereka mau Ada coba mungkin. untuk mau coba sebenarnya untuk membuka combo lagi-lagi Boots ketika muncul Pokemon lalu ada Eternal Guard dari Sans, tapi ketika Sansnya di pop, Power Pop dari lumayan main di juga masih berasa, jadi intinya mereka menggunakannya menunggu Sans kembali lagi. Nah, ketika memang juga dari segi impact combo yang dibawa Lebih pada teman-teman dari Onyx yang akan damage juga sih Iya, rata-rata kayak makanya. Sans, cewek, targetnya tadi sempat muncul dari Digfar. Box damage-nya membuat teman-teman dari Onyx tentu tidak berani untuk melakukan movement. Walaupun ya lagi-lagi Lord Advantage-nya selalu membawakan gold benefit yang sangat tinggi bagi Onyx 11.000 gold difference. Tapi kan Onyx dalam keadaan beda 11.000 gold aja nggak berani loh untuk melakukan gerakan yang beresiko. Tapi ternyata gerakan beresiko itu akan coba dipantau oleh Bob. Mereka harus menuju ke arah satu tempat yang sama. Kembali lagi best turret masih dipertahankan dengan sangat baik. Watch for defensive from Boy. Ini nampaknya para pasukan dari Demonic mereka. Seperti kata Profesor kami, ini 11.000 gold difference. Mereka masih ragu karena mereka sadar comeback ini loh Mas. Iya, dan nggak mau terlalu memaksakan sih, karena lagi-lagi menit ke-16 kali ini Cak Dera bahkan tadi kita ngeliat dari segi efeknya aja dia udah jadi cara di mana Iya ya, udah bakal punya damage
Lord akankah menjadi kesempatan yang sama di depan sana pun sangat coba menabrak kembali bersama dengan Ethan knockout tepakan retribution from Kyrie karena dia contoh takedown Boss versus everybody bersaling Alcarera immortality dia gak peduli untuk mengorbankan seluruh immortality yang dia miliki karena ini adalah kesempatan untuk Onyx menabrak masuk untuk 30 detik dan mereka tersisa 2 player saja sudah sampai ke Timurgot. Oh my god. Sebenarnya di tengah semua ini akhirnya keluar ya Profesor Habib. Iya, dan Tapi dalam keadaan sebenarnya- tertelan aja masih aktif Retribution ya. Iya. Dan kali ini lihat Alois. Paloski, what are you doing, Palois? Sudah pakai kadera tersisa seorang diri dan wipeout. Ini bencana. Kyrie masih membuktikan the best jungle dan Onyx berhasil mengamankan 2-0 tanpa balas. Hikmam. Benar-benar dipaksa, ditundukkan. Di game yang kedua. Yang lebih solid. Di game kedua kali ini. Hikmam benar-benar gak dikasih kesempatan sama sekali. Bahkan di awal kali pun. Permainan agresif yang dibawakan oleh Hikmam di game pertama tidak terlihat sama sekali. Dipaksakan oleh pemain-pemain dari Onyx. Lebih menekan dari awal. Onyx kali ini benar-benar tidak memberikan nafas menuju ke area mid game lane game. Ezo merasakan bagaimana tekanan dari Kyrie dengan one barrel retribution yang awalnya di game pertama sempat ada perlawanan, tapi ternyata game yang kedua kali ini benar-benar tidak ada perlawanan sama sekali. Momentum yang diciptakan sebenarnya bisa dilihat dari kedua sisi, game yang pertama dan game yang kedua. Tapi game yang kedua kali ini benar-benar berbeda. Onyx snowballingnya tidak terhentikan, tidak ada yang bisa menghentikan bola salju dari Kyrie dan kawan-kawan. Battle Retribution masih dikendalikan secara penuh oleh sang Lord dari benar. Tapi Jadi jelas terlihat ya kalau Hazel itu kurang banget dengan beberapa kebijakan yang dibawakan. oke, ini akan menjadi sebuah catatan penting bagi Blamsy dan kawan-kawan PR juga ya. agar nantinya lebih percaya diri ketika membawakan hero assassin jungler. Oke, tapi karena kita ada perdebatan di dalam grup internal siapa POTG dan POTM-nya,